Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1081. Gunakan taruhan yang disepakati untuk menentukan cinta. Awalnya inilah yang paling dibenci Chen Feng. Namun pada akhirnya, dia setuju. Saya tidak tahu apakah keputusan saya benar, tetapi ketika saya melihat senyuman di wajah Ning Xue, tiba-tiba saya merasa rasa bersalah di hati saya sudah berkurang. Akhirnya tiba waktunya untuk pulang kerja, dan bersama Ao Guang dan Su Jing, mereka berempat kembali ke villa Ning Xue. Sepanjang jalan, Su Jing dan Ning Xue duduk di kursi belakang. Kadang-kadang saya melihat sekilas profil Ning Xue, dan saya merasakan kekaguman yang besar terhadap gadis ini di hati saya. Ini adalah gadis yang sangat pemberani yang pantas dihormati. Setelah kembali ke villa, Chen Feng pergi membeli bahan makanan. Di malam hari, saya memasak meja makanan lezat. Pertama kali dia memakan makanan yang dimasak oleh Chen Feng, Su Jing hampir meragukan hidupnya. Pria sombong ini sebenarnya memiliki sisi berbudi luhur. Di malam hari, semua orang pergi tidur. Chen Feng sedang duduk bersila di tempat tidur, kepalanya dipenuhi kitab Buddha. Sesaat pikiranku kosong, seolah ada naga melingkar di sekelilingku, dan membuat naga mengaum, entah sudah berapa lama aku berlatih tadi malam. Ketika dia bangun pagi-pagi keesokan harinya, Chen Feng sangat bersemangat. Di bawah pengaturan Ning Xue, dia dan Su Jing datang ke sebuah klub bernama Qian Zero. Klub ini sangat besar, selain pijat, mandi, mengorek kuping, dan minum teh, di ujungnya terdapat halaman luas yang sangat sepi. Chen Feng dan Su Jing duduk di halaman, menunggu dengan bosan sampai jam 10 siang. Tiba-tiba, sekelompok besar orang masuk ke halaman. Mereka begitu padat hingga hampir memenuhi halaman yang agak kecil. Gila, gila. Setelah semua orang masuk, dua wanita berbisik kepada Chen Feng. Seorang wanita yang mengenakan congsam memiliki temperamen yang anggun dan wajah yang cantik dan anggun. Ada juga wanita dengan mata menawan, wajah tersenyum, sosok montok dan temperamen royal. Kedua wanita cantik tiada taraf ini sangat bersemangat saat mereka melihat Chen Feng. Karena Chen Feng adalah pria yang mereka dambakan. Melihat dua wanita cantik yang sangat feminin ini, Su Jing tidak bisa menahan rasa cemburu. Tapi aku sedikit kesal. Karena saking sempurnanya kedua wanita ini, mereka pasti menjadi dambaan setiap pria. Dibandingkan dengan kedua wanita ini, dia benar-benar merasa rendah diri. Mereka semua ada di sini. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, mengangguk dalam diam. Sejujurnya, dia sangat merindukan Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan. Sepertinya kita sudah lama tidak bertemu. Sekilas, di belakang kedua wanita itu berdiri pria energi 50 orang. Dari momentumnya saja, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka semua adalah elit. Di belakang Ruan Qingqiu, dia juga melihat Cao Baibai yang sangat puas. Berat badan orang ini bertambah akhir-akhir ini. Selain Cao Baibai, ada juga tangan kanan Ruan Qingqiu, Big Ya dan Big Eyes. Di belakang Luo Rongyan, ada juga Asia dan Qiu yang menjaganya. Ruan Qingqiu berkata, bagian belakang Liga Qin telah sepenuhnya diselesaikan, dan tidak ada kekhawatiran. Saat ini, Anda dapat bertarung di Yanjing dan Hongmen. Luo Rongyan juga berkata, Liga Tian sangat stabil, dan tidak ada kekhawatiran. Saudara 50 orang dan saya juga bersiap untuk bertengkar besar di Yanjing. Setelah mendengarkan apa yang mereka berdua katakan, Chen Feng sangat puas. Kemampuan Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan berarti dia tidak perlu khawatir. Orang gila. Pada saat ini, Bai Lang memimpin mereka berdua dan berjalan masuk. Kedua orang ini tidak lain adalah Satian Xia, yang lengannya patah, dan Mitong, seorang jenius menembak. Bawahan Luo Rongyan dan Ruan Qingqiu tidak memiliki kemampuan tempur tingkat tinggi, jadi Chen Feng membawa mereka secara khusus untuk membantu. Kamu di sini tepat pada waktunya. Chen Feng menyipitkan matanya dan tiba-tiba menjadi mendominasi. Kemudian dia menginjak dermaga batu dengan kaki kanannya dan berteriak kepada semua orang, saudara-saudara dari Liga Qin dan Liga Yan, beberapa dari Anda mengenal saya, dan beberapa dari Anda mungkin belum mengenal saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Petik 2. Saya panggil Chen Feng, Chen gila, orang gila itu gila. Nama seseorang seperti bayangan pohon. Menyebutkan nama mereka saja sudah membuat darah lebih dari 100 orang ini mendidih karena kegembiraan. Meskipun beberapa orang benar-benar tidak mengenal Chen Feng,
mereka pasti pernah mendengar cerita Chen Feng. Di Qinzi, Chen Feng sendirian menghancurkan keluarga situ dan mengalahkan Lou Yuji, yang menutupi langit dengan tangannya di Qinzi. Sebaliknya, tempat itu menjadi surga bagi Qinzi. Dan di Tianfu, Chen Feng menghancurkan sekte Yuntang dan mengalahkan Pao Brother Society, betapa mendominasi dan menakjubkan. Semua orang tahu bahwa penguasa dunia bawah tanah Tianfu adalah Tianmeng, dan orang yang berdiri di belakang Luo Rongyan, pemimpin Tianmeng, tidak lain adalah Chen Feng. Singkatnya, Chen Feng adalah nama yang sangat legendaris. Melihat kerumunan yang bersemangat, Chen Feng menyipitkan matanya dan melanjutkan, dunia bawah tanah Qinzi dan Tianfu telah sepenuhnya dikendalikan oleh kami, tetapi bagi saya, Chen Feng, ini bukanlah akhir. Tujuan saya adalah membiarkan seluruh dunia bawah tanah kerajaan naga dikendalikan atas namaku, Chen Gila. Dan tempat paling kritis untuk mendominasi seluruh kerajaan naga adalah Yanjing. Tujuan mengumpulkanmu di sini di Yanjing hari ini sangat sederhana. Itu adalah untuk membangun aliansi Yan, balikkan keadaan di Yanjing, kalahkan geng Hongmen yang berusia seabad, dan jadilah geng bawah tanah terbesar di Yanjing. Mereka yang mendengar kata-kata mendominasi seperti itu menjadi bersemangat dan bersemangat. Hongmen, itu adalah salah satu geng terbesar di kerajaan naga. Membunuh warga Hongmen dan menggantikan mereka adalah hal yang menarik untuk dipikirkan. Melihat emosi semua orang meningkat, Chen Feng melanjutkan, saya telah membeli 10 tempat hiburan sebagai pijakan awal Anda. Saat ini, tugas Anda sangat sederhana, yaitu menghadapi warga Hongmen dan memberi mereka semua tempat mereka. Saya akan mengambilnya. Siapapun yang merampoknya adalah milik orang yang kehilangannya. Jika ada yang kehilangannya, kembalilah ke Qinzi dan Tianfu. Dia tidak layak tinggal di Yanjing. Singkatnya, saya akan memberi Anda kesempatan. Sekarang, terserah kepadamu untuk membuat nama untuk dirimu sendiri. Kata-kata Chen Feng yang menular membuat 100 orang berteriak dalam sekejap. Saya tidak sabar untuk segera menemukan orang-orang dari Hongmen dan bertengkar hebat. Bunuh. Aku tidak tahu siapa yang memimpin dan berteriak. Segera, seluruh halaman dipenuhi dengan teriakan pembunuhan yang heboh. Suaranya bernada tinggi, membubung ke langit. Setelah ceramah, Chen Feng mengatur pembagian wilayah. Segera, Luo Rongyan dan Ruan Qingqiu masing-masing mengambil alih 5 tempat hiburan dan menjadi markas mereka. Dan klub Qianzhou ini untuk sementara ditetapkan sebagai markas besar Liga Yan. Setelah sore yang sibuk, semuanya hampir diserahkan. Barulah Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan memiliki kesempatan untuk bertemu Chen Feng sendirian. Saat ini, selain Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan, satu-satunya orang yang hadir di ruangan itu adalah Su Jing. Chen Feng berkata kepada Luo Rongyan dan Ruan Qingqiu, tenaga dasar hampir sampai, tetapi kekuatan tempur tingkat lanjut dari pasukan Anda masih kurang. Oleh karena itu, saya juga mengundang Bai Lang, Satianxia dan Mitong. Selama periode ini, Anda juga bisa menggunakan mereka sebagai preman. Alasan ketiga orang ini ditemukan adalah karena keterampilan dan kemampuan tempur mereka pasti dapat mendukung reputasi Liga Yan. Selain itu, ada juga kelompok pedang hitam dan 5 tersembunyi yang diam-diam melindungi Luo Rongyan dan Ruan Qingqiu, jadi mereka tidak perlu khawatir. Formasi seperti itu seharusnya tidak menjadi masalah melawan Hongmen, yang kini sedang berantakan. Kamu masih sangat sempurna dalam pekerjaanmu, tetapi kamu benar-benar mengundang kami ke sini. Serahkan semuanya kepada kami mulai sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Luo Rongyan tersenyum anggun, menunjukkan kepercayaan diri seorang kaisar. Ruan Qingqiu di samping juga mengangguk, sepenuhnya setuju dengan pandangan Luo Rongyan. Kalian berdua. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia merasa sedikit berlebihan sekarang. Saat dia hendak berbicara, telepon Luo Rongyan berdering, memotongnya. Setelah Luo Rongyan terhubung, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Setelah menutup telepon, Chen Feng buru-buru bertanya, apakah terjadi sesuatu? Luo Rongyan mengangguk dan berkata, ya, laki-laki saya diserang ketika dia pergi ke KTV untuk serah terima tadi, dan kedua belah pihak bertempur. Chen Feng sedikit mengernyit. Warga Hongmen punya terlalu banyak waktu untuk mengurus diri mereka sendiri, jadi mengapa mereka mengambil tindakan terhadap Yan Meng begitu cepat? Saat dia memikirkannya, Bai Lang tiba-tiba masuk dan berkata kepada Chen Feng, orang gila, seseorang di luar baru saja melukai penjaga, menjatuhkan surat ini, dan melarikan diri. Bab 1082. Surat. Tahun berapa ini? Orang masih menulis surat. Bingung dalam hatinya, Chen Feng mengambil amplop itu.
Setelah merobeknya, dia mengeluarkan selembar kertas surat berwarna merah muda. Mungkinkah kertas surat berwarna merah muda itu adalah surat cinta dari seorang wanita? Chen Feng menyipitkan mata dan tersenyum, dan ketika dia membukanya, dia melihatnya berbunyi, "Chen Feng, kamu membawa dua wanita untuk berperang melawan orang-orang Hongmen. Aku, Hong Yun, ingin bertemu denganmu." Kedua wanita ini sangat kuat. Kudengar kedua wanita ini sangat cantik. Aku ingin mereka mati dalam penghinaan untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Permainan dimulai, mari kita lihat. Setelah membacanya, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Surat itu memang ditulis oleh seorang wanita, namun itu bukanlah surat cinta, melainkan surat perang yang provokatif. Dia menyerahkan surat itu kepada Luo Rongyan di sampingnya dan bertanya pada Bailang, "Bailang, saya meminta Anda untuk menanyakan tentang berita Hongmen beberapa hari terakhir ini. Izinkan saya bertanya, apakah Hong Liantian punya anak?" Bailang sangat tertarik dalam mencari informasi kemampuan, maka sebelum itu, Chen Feng diam-diam meminta Bailang untuk menanyakan keadaan Hongmen saat ini. Buatlah beberapa persiapan untuk kedatangan Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan. Bailang mengangguk dan berkata, "Ya, dia memiliki seorang putra dan putri. Putranya baru berusia 12 tahun, namanya Hong Xingnuo. Dia dibawa pergi oleh He Suixian dan dijadikan kepala baru Hongmen. Putrinya bernama Hong Yun, dia berumur 21 tahun. Menurut seorang anak laki-laki Hongmen yang saya tangkap, sebelum dia dibunuh di altar utama hari itu, Hong Liantian, pemimpin sekte, telah berjanji pada Yanmo bahwa selama Yanmo membunuhmu, dia akan menikahkan Hong Yun dengan Yanmo. Yanmo selalu mendambakannya. Kecantikan Hong Yun, mengandalkan janji yang dibuat oleh Hong Liantian sebelum kematiannya, bergegas ke rumah Hong Liantian sehari setelah dia melarikan diri, dan memperkosa Hong Yun. Hong Yun, yang awalnya marah, mengakui bahwa Yanmo itu adalah orangnya sendiri, dan dia menggunakan identitasnya sebagai putri Hong Liantian untuk memanggil murid-murid Hongmen agar tunduk pada keluarga Zheng, dan memulai kontes dengan pihak Hong Xingnuo didukung oleh He Suixian. Sekarang Hongmen dibagi menjadi dua faksi. Satu faksi adalah faksi lama yang menghormati Hong Xingnuo sebagai kepala sekte dan bergantung pada keluarga Luo. Faksi lainnya adalah faksi baru yang menghormati pewaris Hong Yun dan bergantung pada keluarga Zheng. Kedua belah pihak telah mengalami banyak perselisihan dan perkelahian. Dalam waktu singkat, Bailang menanyakan kemungkinan besar situasi Hongmen saat ini. Meski sangat mengagumi kemampuan Bailang, diam-diam Chen Feng juga kagum karena Hongmen benar-benar dalam kekacauan sekarang. Gadis kecil yang ambisius, gila. KTV ini adalah wilayahku. Aku akan menangani masalah ini. Aku berjanji akan memberi gadis kecil ini pelajaran yang baik. Setelah menyerahkan surat di tangannya kepada Ruan Qingqiu, Luo Rongyan tersenyum lembut, tapi ada pisau tersembunyi di senyumannya. Tidak sulit baginya menghadapi seorang gadis kecil yang baru memulai dan memiliki pikiran yang hampir menyimpang. Namun, Chen Feng mengingatkan, "Saya akan lega jika Anda menangani masalah ini, tetapi saya tetap harus mengingatkan Anda untuk tidak gegabah. Hong Yun ini, meskipun masih muda, masih tahan dikotori oleh Yanmo. Dia bukan orang yang sederhana juga. Dimengerti. Masalahnya mendesak, saya akan segera menanganinya." Luo Rongyan mengangguk dan meninggalkan ruangan. KTV baru saja melalui pertempuran dan membutuhkannya untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan. Terlebih lagi, begitu dia tiba, dia diancam oleh orang lain, dan dia harus mendapatkan kembali momentumnya. "Orang gila, apakah kamu membutuhkan bantuanku?" kata Ruan Qingqiu lembut setelah membaca surat itu. Tapi Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, saya yakin Rongyan pasti bisa mengatasinya, dan masalah ini bukan masalah besar." Ngomong-ngomong, keluarga Luo akan runtuh besok, dan kemudian Hong Xingnuo, yang didukung oleh He Suixian, akankah jika satu faksi memiliki pengaruh yang lebih besar, Yanmo dan Hong Yun pasti akan mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Ini adalah kesempatan, bagaimana memanfaatkannya, Anda dan Rongyan bertindak secara harmonis. Saat Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan datang mencarinya, dia tidak berniat melakukannya sendiri. Jangan urus hal-hal ini lagi. Dia sangat yakin bahwa dengan kemampuan Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan, cepat atau lambat wilayah Hongmen akan memiliki nama keluarga Chen. Satu-satunya hal yang harus diwaspadai adalah dua kekuatan menakutkan, Balrog dan Angkatan Timur. Jika pihak lain menggunakan dua poin ini, maka dia harus mengambil tindakan. Dimengerti, aku akan membuat beberapa pengaturan. Ruan Qingqiu tersenyum dan berbalik untuk pergi.
Mata Chen Feng tertuju pada punggung anggun Ruan Qingqiu untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahan untuk menjauh. Nakal. Su Jing mencibir mendengarnya. Seluruh Yanjing menjadi hidup malam itu karena suntikan lebih dari 100 darah segar. Namun Chen Feng, dalam kejadian tersebut, meminum teh dengan santai. Su Jing tidak tahan lagi dan bertanya, kamu menyerahkan segalanya kepada orang lain untuk ditangani, apa yang kamu lakukan? Memukul bibirnya dan mencicipi aroma teh, Chen Feng tampak menikmati dirinya sendiri dan berkata dengan bangga, bagaimana jika saya diminta melakukan segalanya, dan saya kelelahan. Luo Rongyan dan Ruan Qingqiu pasti bisa menangani pertarungan melawan Hongmen. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Apa? Su Jing bertanya dengan nada menghina. Jalan. Chen Feng kemudian berkata, saya memiliki dua hal yang harus diperhatikan sekarang. Yang pertama adalah grup Junlin. Kita tidak boleh membiarkan Hua Feng yang menjatuhkan grup Junlin. Hal kedua adalah mengawasi Zheng Rong. Anjing tua ini, selain mencegah pihak lain menyebabkan kerusakan, juga harus menemukan cara untuk membunuhnya. Su Jing tidak terlalu tertarik dengan semua ini. Sekarang dia hanya peduli dengan kasus misi kuil Tianlong dan bagaimana menyelesaikannya. Jadi, Siang Chen Feng mengingatkan, jangan lupa, Anda hanya punya waktu 1 bulan untuk menyelidiki kasus ini, tetapi Anda berjanji kepada Qin De bahwa Anda akan menutup kasus ini, dan kakek saya juga menunggu jawaban yang memuaskan. Mengenai kasus tersebut, jangan tunda. Chen Feng tiba-tiba menyipitkan matanya, menatap Su Jing dan berkata, jangan khawatir, aku mengetahuinya di dalam hatiku. Ini baru 10 hari, dan itu lebih dari cukup bagiku. Malam ini, di sini. Istirahatlah, hari ini banyak orang, jadi kita akan tinggal di kamar yang sama. Ngomong-ngomong, menurutku kamu kurang sehat, mungkin karena masih ada sisa racun di tubuhmu, jadi ayo tambahkan pengobatan malam ini. Melihat Chen dengan senyum gila dan tidak senonoh, Su Jing berdiri dan memberi kata pada Chen Feng. Keluar. Kata itu nyaring, kuat, dan memekakkan telinga. Oh, ini benar-benar seperti membakar jembatan di seberang sungai. Chen Feng menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Malam itu, seluruh dunia bawah tanah Yanjing sepertinya telah meledak. Sekelompok pasukan yang menamakan diri mereka Yanmeng tiba-tiba dan mulai bertempur dengan Hongmen di HWKTV. Hasilnya tidak terduga. Hongmen, seekor ular lokal, adalah yang pertama memprovokasi, tetapi kemudian disergap oleh Li Gayan. Orang-orang di Li Gayan semuanya berani dan pandai bertarung, dan mereka mengalahkan orang-orang Hongmen dan melarikan diri dengan malu. Satu pertempuran akan menentukan reputasi Anda. Reputasi Yanmeng segera bergema di seluruh Yanjing. Luo Rongyan, yang memiliki temperamen bangsawan, juga menjadi selebriti di dunia bawah tanah Yanjing dalam semalam. Ada desas-desus bahwa wanita itu sangat cantik dan bertubuh besar, mengenakan mantel kulit dan memegang cambuk panjang. Dia memiliki temperamen seorang kaisar dan memerintah Yanjing, dia adalah Ratu Yanmeng. Pada titik ini, Luo Rongyan tidak hanya mendapatkan kembali wilayahnya, tetapi juga menghancurkan reputasi Li Gayan dalam satu gerakan. Bab 1083. Keesokan paginya, Chen Feng dan Ruan Qingqiu berdiri sambil berpelukan. Tadi malam, begitu Ruan Qingqiu kembali, dia ditarik ke dalam rumah oleh Chen Feng. Kami sudah lama tidak bertemu, jadi pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Ada kekacauan di tempat tidur, menunjukkan betapa intensnya pertempuran itu. Bersandar di samping tempat tidur, Chen Feng memegang sebatang rokok di mulutnya. Hanya ketika Anda bersama Ruan Qingqiu Anda bisa begitu memanjakan dan santai. Ruan Qingqiu bersandar di dada Chen Feng dengan patuh, tampak malas dan menawan, seperti kucing. Kemarin Rongyan memberi Yan mengawal yang baik. Selanjutnya, tergantung penampilan Anda. Setelah memahami detail tadi malam, Chen Feng sangat puas dengan penampilan Luo Rongyan. Dapat dikatakan bahwa pertarungan pertama ini berlangsung dengan indah. Ruan Qingqiu tidak cemburu, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku akan memberimu kejutan yang lebih besar. Hah? Chen Feng tiba-tiba menjadi penasaran. Tampaknya Ruan Qingqiu punya rencana sejak lama. Saya kira ini akan menjadi hidup kembali. Setelah berlama-lama, keduanya bangkit. Saat sarapan, saya bertemu Su Jing dengan wajah muram di aula. Tampilan penuh kebencian itu bisa membunuh seseorang. Sejak Ruan Qingqiu kembali tadi malam dan memasuki kamar Chen Feng, Su Jing merasakan api di hatinya. Chen Feng benar-benar bajingan. Jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya darinya, dia akan mencari wanita lain.
Itu membuatnya masih merindukannya di kamar. Chen Feng akan bergegas masuk tanpa malu-malu, dan kemudian mereka akan memperlakukan satu sama lain dengan lembut. Tidak ada kelembutan, tapi banyak masalah. Setelah sarapan, Ruan Qingqiu keluar untuk sibuk. Bagaimanapun, Luo Rongyan telah membuat awal yang baik, dan dia tidak ingin ketinggalan. Setelah Ruan Qingqiu pergi, Chen Feng pergi membujuk Su Jing. Namun, dia bertemu dengan gadis yang paling sulit dibujuk dalam hidupnya. Kehilangan kesabarannya, Chen Feng berhenti membujuknya. Dia hanya menutup pintu kamarnya dan mulai berlatih lagu naga emas. Kitab suci Buddha ada di hati saya, tetapi telinga saya tidak mendengar apapun. Tindakan ini membuat Su Jing kembali marah. Tapi dia adalah orang dengan wajah yang baik, jadi dia hanya bisa menyembunyikan kemarahan ini di dalam hatinya. Hari ini jelas merupakan hari yang sangat penting bagi seluruh Yanjing. Pangeran Jin dari rumah Pangeran Jin secara pribadi pergi ke gedung di pusat kekuasaan untuk menyerang keluarga Luo. Setelah mendapat kabar tersebut, Zheng Rong segera menghubungi Hua Muzu dan antek-anteknya, sekaligus melancarkan serangan terhadap keluarga Luo. Ketiga pihak mengambil tindakan bersama dengan momentum yang besar. Para atasan akhirnya memutuskan untuk menyelidiki keluarga Luo. Begitu saja, pekerja dari departemen terkait disiplin tiba-tiba muncul di kompleks keluarga Luo dan villa keluarga Luo. Tidak hanya Luo Yuanjin, bos tertinggi di Yanjing, yang ditangkap, tetapi banyak anggota penting keluarga Luo juga dibawa pergi untuk diselidiki. Untuk sementara waktu, bangunan keluarga Luo yang mendominasi Yanjing runtuh total. Zheng Rong, Chen Feng, Hua Muzu, kamu tidak akan mati dengan baik. Ketika meninggalkan kompleks keluarga Luo, Luo Yuanjin tiba-tiba berteriak ke langit dan mengutuk dengan keras. Kutukan itu bergema, tapi itu tidak bisa mengubah nasib kematian keluarga Luo. Tiba-tiba, Luo Yuanjin merasakan dunia berputar dan jatuh ke tanah. Setelah diresusitasi, ia masih belum bisa diselamatkan. Dengan kebencian, lelaki tua yang mendominasi Yanjing akhirnya meninggal, dan kematian Luo Yuanjin benar-benar meledak di Yanjing. Tidak ada yang menyangka Zheng Rong dan Hua Muzu tiba-tiba bergabung dengan Istana Raja Jin untuk menghancurkan keluarga Luo. Tapi bagaimanapun juga, salah satu dari tiga keluarga besar runtuh. Jika kamu melihatku dengan warna dan mencariku dengan suara, kamu sedang mempraktikkan cara jahat dan tidak dapat melihat tata gata. Chen Feng perlahan membuka matanya sambil menggumamkan sutra intan di mulutnya. Tapi dia melihat Bai Lang, Su Jing, Luo Rongyan dan Ruan Qingqiu berdiri di depan tempat tidurnya. Bagaimana kabarnya di luar? Chen Feng bertanya, dan sebelum dia menyadarinya, langit menjadi gelap lagi. Hari berlalu seperti ini. Sekarang hari ini telah berlalu, akhir dari keluarga Luo telah tiba. Bai Lang berkata kepada Chen Feng, keluarga Luo diselidiki oleh departemen terkait. Luo Yuanjin jatuh sakit dan meninggal ketika dia ditangkap. Keluarga Luo benar-benar tamat. Mendengar ini, jantung Chen Feng tiba-tiba melonjak pada saat itu. Agaknya cepat. Dia dipenjara 3 tahun lalu dan bersumpah untuk kembali ke Yanjing setelah dia kembali. Tujuan kembali ke Yanjing sederhana saja, untuk membunuh orang. Dan Luo Yuanjin adalah salah satunya. Pada saat ini, Luo Yuanjin meninggal, dan dia merasa sedikit hampa. Namun, ini hanyalah permulaan, bukan akhir. Terima kasih atas kerja keras Anda. Setelah Luo Yuanjin meninggal, keluarga Luo runtuh, dan He Suixian serta Hong Xingnuo kehilangan pendukung mereka. Saat ini, Yan Mo dan Hong Yun pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang He Suixian dan Hong Xingnuo. Saya pikir, dengan mengambil kesempatan ini, Yan Meng harus mengambil tindakan. Chen Feng melompat dari tempat tidur dan berkata dengan mata sedikit menyipit. Dimengerti. Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan berkata hampir bersamaan. Kedua wanita cantik itu saling berpandangan dan tersenyum, lalu meninggalkan ruangan. Chen Feng berkata kepada Bai Lang lagi, Bai Lang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Kamu hanya perlu melakukan satu hal untukku, yaitu mencari tahu tentang pembunuh keluarga Zheng, bernama Di Zihao. Ini untukmu, ini mungkin sedikit sulit, karena kekuatan tempur orang ini harusnya lebih tinggi darimu. Kamu hanya perlu bertanya dari samping. Yang terbaik adalah bertanya tentang kebiasaan hidup Di Zihao. Ingat, kamu tidak boleh mengikuti Di Zihao sendiri. Ketika kamu mendapat informasinya, kembali saja dan beritahu aku. Setelah banyak pertimbangan, Bai Lang hanya bisa melakukan ini. Dari Di Zihao, kita seharusnya bisa mendapatkan informasi tentang perawat wanita tersebut. Meski berisiko, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah besar.
Selama Bailang tidak berhubungan langsung dengan Di Hao, tidak akan ada bahaya. Bailang mengangguk dan berkata, dimengerti, aku akan segera pergi. Setelah Bailang pergi, Chen Feng tersenyum dan berkata kepada Su Jing, bersabarlah bersamaku selama beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari, aku akan mengantarmu untuk membunuh orang. Selama 2 hari terakhir, Su Jing merasa bosan. Kian artinya lembut. Tampaknya Su Jing merasa kesepian. Su Jing harus terhibur. Dengan suara menghina, mata Su Jing tiba-tiba mengelak. Ada rona merah yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Ada apa denganmu? Apakah kamu demam? Chen Feng berpura-pura menjadi pria jujur dan bertanya pada Su Jing. Belum lagi, pancaran sinar merah di wajah yang tegas dan angkuh membuatnya tampak istimewa. Berhenti bicara omong kosong, aku belum membersihkan sisa racun dan membutuhkan perawatan. Pada saat ini, Su Jing tiba-tiba mengertakkan giginya. Tidak lagi malu, dia berbalik dan mendorong Chen Feng ke tempat tidur dengan sangat mendominasi. Orang baik, kamu pengganggu, kamu memaksakan busurmu. Chen Feng menolak dengan keras. Berhenti bicara omong kosong. Aku di atas, bekerja sama dengan baik. Su Jing tetap mendominasi, memegang tangan Chen Feng dan menciumnya. Ini adalah suaminya dan dia berhak untuk itu. Orang yang saya selamatkan ini tidak berguna karena orang lain memanfaatkannya. Chen Feng hanya bisa merasakan ada ribuan kuda rumput dan lumpur, dan jantungnya berdebar kencang. Sebagai pria yang mendominasi, postur ini jelas tidak cocok untuknya. Segera, dia menegakkan pinggangnya dan membalikkan badan. Saya seorang dokter. Terserah pada saya untuk memutuskan bagaimana cara mengobati racunnya. Di tengah perlawanan Su Jing, pertempuran sengit dimulai. Bab 1084. Ketika dia bangun keesokan paginya, Chen Feng sedang memegang sebatang rokok lagi. Ini persis sama dengan cara saya bangun kemarin. Namun orang-orang di sekitarnya telah berubah. Melihat punggung putih indah Su Jing, dia berkata dengan santai, kali ini, saya menggunakan jurus pamungkas saya untuk menyembuhkan racun. Bagaimana? Anda merasa jauh lebih baik? Su Jing tiba-tiba berbalik dan menatap Chen Feng dengan mata dingin. Dia mengutuk, binatang, dan menoleh ke belakang. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum bangun dari tempat tidur. Meskipun itu adalah kata makian, sepertinya dia sedang dipuji. Mandi dan sarapan. Hari ini, Chen Feng masih belum berencana untuk keluar dan berlatih lagi. Hal ini membuat Su Jing sangat tertekan. Melihat Chen Feng berlatih, dia memutuskan untuk berlatih juga. Hari berlalu dan hari mulai gelap. Chen Feng berdiri di halaman dengan mata terpejam. Tiba-tiba auranya berubah drastis. Tidak ada angin yang bertiup dan meniup keliman pakaian. Segera, semburan auman naga datang darinya. Tiba-tiba dia membuka matanya dan meninju pohon tua setebal pahanya dengan pukulan yang liar. Pohon tua ini telah mengalami kesialan selama 8 masa kehidupan. Dia tampan, tapi tanpa alasan, dia dihancurkan oleh Chen Feng dengan satu pukulan. Melihat pohon yang terputus, saya merasakan perlindungan udara yang tebal di tubuh saya. Chen Feng tidak dapat menahan perasaan bahwa raungan naga emas, yang berasal dari kitab Buddha, memang merupakan keterampilan nasional yang sangat menakutkan. Dia baru belajar sedikit sekarang, dan merasa kekuatannya meningkat lagi. Dan setelah menyalakan nafas naga, dan kemudian membuka segel tulangnya, darah yang awalnya keras sepertinya menjadi tenang, membawa rasa stabilitas di tengah amukan. Dengan cara ini, pertumpahan darah yang banyak setelah membuka jarum penyegel tulang secara drastis mengurangi beban tubuh. Namun karena penguasaan lagu naga emas paling banyak 10%, tidak mungkin baginya untuk melepaskan semua jarum penyegel tulang. Namun, Chen Feng dapat yakin bahwa selama dia menyelesaikan lagu naga emas, dia tidak perlu khawatir tentang beban darah yang berat setelah membuka jarum penyegel tulang. Buka sepenuhnya jarum penyegel tulang, aktifkan teriakan setan api penyucian, aktifkan raungan naga emas, dan aktifkan tubuh yang sangat sensitif. Dalam keadaan sempurna seperti itu, saya tidak tahu situasi seperti apa yang bisa dicapai oleh kekuatan tersebut. Ia sendiri sangat menantikan hal ini. Berdiri di depan pintu kamar, menyaksikan Chen Feng berlatih, Su Jing sangat mengagumi Chen Feng. Sungguh sulit dipercaya bahwa dia telah mematahkan pohon tua yang begitu tebal hanya dengan satu pukulan. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah mencapai keadaan seperti itu seumur hidupnya. Memikirkan hal ini, saya merasa sangat tidak mau. Saat ini, Ruan Qingqiu memimpin 2 orang ke halaman. Chen Feng terkejut saat melihat orang itu datang.
Kedua orang ini adalah seorang wanita cantik dengan seorang anak berusia 10 tahun. Wanita cantik Chen Feng mengenalinya sebagai He Xuexian, wakil kepala Hongmen. Tidak perlu menebak, anak ini seharusnya adalah putra Hong Liantian, Hong Xingnuo. Tuan Chen Feng, kita bertemu lagi. He Xuexian, dengan suara menawan dan sosok anggun, tersenyum pada Chen Feng. Chen Feng menyipitkan matanya dan berpura-pura terkejut. Ya, kedatangan wakil ketua sekte benar-benar mengejutkanku. Dia memandang Hong Xingnuo dan melihat anak berusia 12 tahun ini dengan mata yang tajam. Dengan kebencian yang sangat dalam. Dia pasti tahu bahwa musuh pembunuh ayahnya ada tepat di depannya. Ruan Qingqiu tersenyum dan berkata, orang gila, ini kejutan yang kuberikan padamu. Dia telah setuju untuk bekerja sama dengan Yan Meng untuk melawan faksi Yan Mo dan Hong Yun. Mendengar ini, Chen Feng sangat gembira. Kejutan yang dibawa oleh Ruan Qingqiu memang sangat besar. Silakan datang ke kamar, mari duduk dan berbicara. He Xuexian dan Hong Xingnuo diundang ke kamar dan menyajikan teh. Chen Feng menyipitkan matanya dan bertanya, Qingqiu, apa yang terjadi? Ruan Qingqiu tersenyum dan kemudian berkata, Tuan He Xuexian dia memiliki seorang adik laki-laki bernama He Yunfeng, yang merupakan penguasa cabang Hongmen di Qinxi. Setelah Hongmen terpecah, anak buah Yan Mo menyerang He Yunfeng dan ingin menggunakan He Yunfeng untuk memeras pemimpin klan He. Tetapi Tuan He Yunfeng diselamatkan oleh Qin Meng. Mengingat kebaikan ini, Tuan He Yunfeng ikut dengan saya ke Yanjing. Hari ini, keluarga Luo jatuh, dan faksi Yan Mo melancarkan serangan sengit terhadap pemimpin klan He, dan Rong Yan serta saya membantu pemimpin klan He untuk menyelamatkan pengepungan. Setelah itu, Tuan He Yunfeng akan menjadi perantara, dan akan menjadi pemimpin sekte. Dia mengadakan beberapa diskusi dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk membentuk aliansi sementara untuk bersama-sama menangani faksi Yan Mo. Jadi begitu. Gumam Chen Feng. Penampilan Ruan Qingqiu sangat luar biasa. Akan lebih mudah jika kita bersatu dengan orang-orang Hongmen lama untuk menghadapi orang-orang Hongmen baru yang dikendalikan oleh Balrog. Melirik ke arah Hong Xingnuo yang acuh tak acuh, wajah Chen Feng menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, karena Tuan He dan Qingqiu telah mencapai kesepakatan kerja sama, saya pasti akan mendukung Anda. Namun, beberapa kata masih harus diucapkan. Buatlah jelas. Hongmen dan aku awalnya tidak punya dendam sama sekali. Saat aku dianiaya di Istana Raja Jin, Luo Yao lah yang membawa 3 tetua 5 elemen untuk mengepungku dan membunuhku. Setelah itu, di altar Jenderal Hongmen, kamu akan menggorengku di penggorengan. Dengan semua ini, apalagi fakta bahwa aku membunuh begitu banyak orang di Hongmen, bahkan jika aku membunuh kalian berdua sekarang, itu bisa dimengerti. Tapi sekarang itu masalah sudah berlalu, aku juga tidak ingin mengejar apapun lagi. Aku hanya berharap kita bisa jujur satu sama lain dan tidak menyembunyikan pikiran apapun. Jika kita menyembunyikan pikiran apapun, aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa aku jauh lebih menakutkan daripada Balrog. Kebencian seringkali bukanlah hal yang benar. Sama seperti Hong Xingnuo, dia hanya akan ingat bahwa dia membunuh Hong Liantian, tetapi tidak akan berpikir bahwa Hong Liantian menyalahkan dirinya sendiri. Anaknya masih kecil, jadi tidak masalah. Tapi aku hanya takut He Xuexian ini punya niat jahat. Kita harus mengambil tindakan pencegahan terhadap hal ini. He Xuexian segera memahami maksud Chen Feng, dan buru-buru berkata, apa yang terjadi sebelumnya memang disebabkan oleh kesalahan orang Hongmen. Saya hanya menginginkan satu hal dari Tuan Chen Feng. Selama Tuan Chen Feng setuju, Xingnuo dan saya akan setuju. Bersama-sama selama sisa hidup kita. Anda tidak akan memiliki pikiran yang salah. Katakan, kata Chen Feng dingin. He Xuexian kemudian berkata, Hongmen adalah nenek moyang keluarga Hong, dan warisan tidak boleh dipotong pada generasi ini. Kami dapat membantu Yan Meng mendapatkan pijakan di Yanjing dan kami memberi semua dukungan. Saya hanya berharap setelah Yan Meng memperolehnya kekuatan tertentu di Yanjing, Tuan Chen Feng tidak boleh memanfaatkan orang-orang Hongmen dan mewariskan warisan Hongmen kepada anak ini. Melihat mata tulus He Xuexian, Chen Feng sedikit emosional, dia sangat setia. Dia melirik Hong Xingnuo lagi. Anak itu mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan diam-diam menahannya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Chen Feng bertanya. Ada yang tidak biasa pada anak ini. Terlebih lagi, kata-kata He Xuexian agak kosong. He Xuexian berkata, saya percaya Nona Ruan. Melalui komunikasi dengan Nona Ruan, saya mengetahui tentang kepribadian Tuan Chen Feng. Saya bersedia mempertaruhkan segalanya pada Tuan Chen Feng.
Jika Tuan Chen Feng takut, Xing dan saya telah membahas bahwa Hong Xingnuo harus dijadikan sandera untuk tinggal di Qinzi dan Qinmeng untuk menghilangkan kekhawatiran Tuan Chen Feng. Bab 1085. Mata Chen Feng tertuju pada He Suixian. Saya ingin melihat beberapa petunjuk dari wajah wanita yang penuh riasan. Namun ia menemukan bahwa selain menawan, wajah wanita ini juga dipenuhi dengan kesetiaan. Adapun niat jahatnya, saya tidak menemukannya. Saya menyetujui masalah ini. Anda dapat mendiskusikan detailnya dengan King Qiu. Setelah banyak pertimbangan, Chen Feng menyetujui masalah ini. Tujuannya, dari awal hingga akhir, bukanlah orang Hongmen. Lebih tepatnya, bahkan sekarang, mereka paling banyak adalah faksi baru Hongmen yang mengandalkan Zheng Rong. Adapun faksi lama Hongmen yang dikendalikan oleh He Suixian, dia tidak memperhatikan sama sekali. Karena pihak lain berinisiatif membicarakan kerjasama dan kedua belah pihak memiliki musuh yang sama, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Kalau begitu terima kasih Tuan Chen Feng. He Suixian berkata dengan gembira di wajahnya, ngomong-ngomong, selain garis keturunan keluarga Hong, warisan Hongmen juga harus memiliki jari giok Hongmen. Diakui sebagai pemimpin Hongmen. Jari manis giok sekarang ada di Xingnuo, jadi meskipun Yan Mo menyandera Hong Yun, dia tidak bisa benar-benar memberi perintah kepada orang-orang Hongmen, karena mereka tidak ortodoks. Arti dari jari manis giok, dengan mengakar kuat di hati orang-orang Hongmen, kita dapat menggunakan ini untuk membawa kembali beberapa saudara Hongmen yang diseret oleh setan tanpa mengetahui kebenarannya. Chen Feng mengangguk dan berkata, ide bagus, lakukan saja apa yang kamu katakan, bagaimana melakukannya secara spesifik diskusikan saja dengan King Qiu. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan Chen Feng untuk saat ini. He Suixian berdiri dan pergi bersama Hong Xingnuo dengan senyuman di wajahnya. Ruan King Qiu berdiri untuk mengantarnya pergi, dan kembali ke kamar sekitar 5 menit kemudian. King Qiu, kamu benar-benar luar biasa. Kamu melakukan ini dengan sangat baik. Melihat Ruan King Qiu kembali, Chen Feng tidak ragu untuk memujinya dan mengacungkannya. Kedua wanita ini, Luo Rongyan dan Ruan King Qiu, benar-benar adalah bintang keberuntungannya. Luo Rongyan membangun reputasi Li Gayan di pertempuran pertama, dan kemudian Ruan King Qiu menyelesaikan masalah pijakan Li Gayan. Awalnya saya berpikir bahwa aliansi Yan akan membutuhkan setidaknya beberapa saat untuk perlahan-lahan mendapatkan pijakan di Yanjing. Dan membentuk konfrontasi tripartit dengan aliran Hongmen yang baru dan aliran Hongmen yang lama. Ini adalah kabar baik. Setelah membentuk aliansi dengan sekolah lama Hongmen, dan dengan koneksi serta dukungan dari ular lokal ini, Li Gayan benar-benar melewatkan tahap pertempuran untuk mendapatkan pijakan. Ini secara langsung menimbulkan situasi konfrontasi dengan orang-orang Hongmen yang baru. Saya harus mengatakan bahwa Ruan King Qiu menangani masalah ini dengan sangat baik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berbagi kekhawatiran Anda. Ruan King Qiu tersenyum, sangat rendah hati. Imbalan dan hukuman yang jelas selalu menjadi kode etik Chen Feng. Tidak. Ketika Ruan King Qiu duduk, dia segera berjalan di belakang Ruan King Qiu, meletakkan tangannya di bahu Ruan King Qiu, dan memijatnya dengan lembut. Kekuatannya dikendalikan dengan sangat baik, membuat Ruan King Qiu terlihat menikmati dirinya sendiri. Kamu mengalami hari yang berat, aku akan memberimu hadiah. Chen Feng berkata dengan lembut sambil menggerakkan tangannya. Ruan King Qiu tidak berbicara, hanya mengangguk dengan mata terpejam. Setelah 7 atau 8 menit, tangan Crazy Chen mulai gelisah. Setelah menekan dan menekan, keduanya pun pergi tidur. Beberapa hari berikutnya semuanya berjalan sesuai rencana. Chen Feng terus bersembunyi di Qianzhou dan tidak pernah keluar. Pada dasarnya, saya hanya melakukan satu hal, yaitu latihan. Sedangkan untuk urusan Yan Meng, semua urusan diserahkan kepada Luo Rongyan dan Ruan King Qiu. Dia benar-benar penjaga toko yang lepas tangan. Luo Rongyan dan Ruan King Qiu juga tidak mengecewakannya. Hanya dalam beberapa hari, dia bekerja sama dengan sekolah lama Hongmen dan sepenuhnya membangun pijakan yang kokoh di dunia bawah tanah Yanjing dan mendapatkan pengakuan. Selain itu, beberapa pasukan Hongmen yang berlindung di Yanmo juga beralih ke faksi lama Hongmen di bawah lobi He Suixian. Yang satu berjalan dengan yang lain, dan untuk sementara waktu kekuatan gabungan dari faksi lama Hongmen dan Li Gayan sepenuhnya menekan faksi Hongmen baru dari Yanmo dan Hong Yun. Bahkan altar Jenderal Hongmen diambil kembali oleh He Suixian. Karena penampilan luar biasa Ruan King Qiu akhir-akhir ini, ditambah dengan temperamen dan penampilannya yang cantik. Tiba-tiba dia menjadi terkenal di dunia bawah tanah. Bersama Luo Rongyan, mereka disebut Ratu Kembar Yan Meng oleh orang-orang di dunia bawah tanah Yanjing. Di Yanjing, banyak orang yang iri pada Chen Feng.
Memiliki harem seperti 200 aliansi Yan hanyalah sebuah berkah. Pada hari ini, Chen Feng mendapatkan sepasang alat pancing dari suatu tempat dan memainkannya di halaman. Su Jing datang dan bertanya kepada Chen Feng, bukankah kamu bilang kamu akan membawaku untuk membunuh orang? Sudah beberapa hari, kenapa kamu bosan di sini? Apakah kamu terlalu takut untuk keluar? Chen Feng berkata dengan marah, keterampilan provokasimu sangat buruk. Aku akan pergi memancing, kamu mau pergi? Memancing. Su Jing dipenuhi dengan pertanyaan. Ya, dia meletakkan pancingnya dan meletakkannya di bahunya. Chen Feng berkata sambil tersenyum, saya tahu sebuah danau liar dengan banyak ikan dan sangat sedikit orang. Selain cocok untuk memancing, itu juga cocok untuk memancing di lapangan. Apakah kamu ingin ikut? Kegilaan di alam liar. Apa arti pertempuran lapangan? Su Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak memahaminya sama sekali. Kamu tidak mengerti ini. Chen Feng menjelaskan dengan tergesa-gesa, yang disebut pertarungan lapangan adalah ketika dua tuan, seorang pria dan seorang wanita, menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan melakukan pertarungan yang sengit. Penjelasan ini seharusnya cukup sederhana. Kenapa laki-laki dan perempuan? Su Jing mulai ragu. Chen Feng berkata, lihat, mengapa kamu mengkhawatirkan hal ini? Singkatnya, apakah kamu akan pergi atau tidak? Oke, ayo pergi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Chen Feng tiba-tiba ingin pergi memancing, dia bisa meninggalkan Qian Zhirou dan keluar, juga baik bagi Su Jing untuk beristirahat dan melepas lelah. Apalagi jika Anda melihat seseorang berkompetisi dan berkelahi, Anda bisa ikut bersenang-senang. Sejak saat itu, mereka berdua pergi keluar bersama. Mengendarai kendaraan off-road ke danau liar di pinggiran kota. Danau liar ini sungguh liar. Bahkan tidak ada orang di sekitar. Setelah memarkir mobil, Chen Feng menemukan tempat yang bagus di tepi danau dan mulai bekerja. Setelah memasang umpan dan melempar joran, dia duduk santai di bangku kecil dan mulai menunggu dengan tenang. Selama hampir 1 jam, tidak ada rambut di keranjang ikan Chen Feng. Namun Chen Feng tidak peduli dan tetap menunggu dengan sabar. Saat ini, dia melirik dan melihat ada mobil berhenti tidak jauh dari situ. Orang di dalam taksi menurunkan kaca jendela, melirik ke sini, lalu menutup jendela lagi. Ikannya datang. Chen Feng mengangkat bibirnya, lalu mengambil topi jerami dari samping dan menamparnya di wajahnya. Pada saat yang sama, Su Jing, yang sedang berkeliaran, datang dan berkata kepada Chen Feng, tidak ada yang menarik di sini. Kapan kamu akan kembali? Kembali. Chen Feng berkata dengan marah, saya pergi baru saja kembali. Aku akan kembali juga. Aku sudah meyakinkanmu, ayo lakukan ini, pernahkah kamu melihat mobil itu? Ada seorang pria dan seorang wanita berkelahi di dalam mobil, kamu dapat pergi dan melihat. Berjuang di dalam mobil. Su Jing mendongak dan melihat memang ada mobil. Curiga, dia berjalan menuju mobil. Ketika saya berjalan menuju mobil, tiba-tiba saya menyadari bahwa mobil itu melompat-lompat. Saya bingung dan semakin penasaran, jadi saya melihat lebih dekat. Tapi ketika saya melihat melalui jendela dan melihat pemandangan di dalam, dia tiba-tiba memerah dan berbalik karena malu. Chen Feng, kamu bajingan. Dia marah di dalam hatinya dan mengutuk Chen Feng. Bajingan ini sengaja mempermainkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Sambil memegang dua tinju, dia bersiap menantang Chen Feng berduel untuk menyelesaikan pertarungan lapangan. Namun baru berjalan 2 langkah, pintu mobil di belakangnya tiba-tiba terbuka. Seorang pria bertelanjang dada dan berkumis melompat keluar dari mobil dan berteriak pada Su Jing, persetan. Jika kamu berani memata-matai saya, berikan saya uang atau masuk ke dalam mobil dan bermainlah dengan saya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.